Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai, saya ada beberapa yang mau disampaikan. Untuk sebagian daripada kita mungkin belum begitu familiar atau terbiasa bahwa di dalam kajian malam hari ini, seperti kajian-kajian sebelumnya, saya memiliki satu kawan dari Amerika Serikat yang berhijrah ke Indonesia dan tinggal di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, namun belum bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Jadi untuk itu saya mohon kesabaran daripada saudara-saudara semua, sahabat-sahabat saya, keluarga, dan lainnya untuk memberikan kesempatan bagi Brian untuk mendapatkan ilmu dan hal-hal yang bermanfaat yang kita bisa ambil bersama-sama. Jadi mohon diberikan kesabarannya, nanti ada dalam beberapa kesempatan saya akan menerjemahkan kepada Brian. Jadi ada kecenderungan untuk ada bilingualnya. Brian, are you there? Yes, I'm here. Okay, nice to meet you again. Inshallah, we will start very soon. Okay. Yes, kita akan mulai insyaAllah kajiannya sebentar lagi, 1-2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih khususnya bagi kawan-kawan yang sudah hadir menyempatkan pada malam hari ini untuk bersama-sama kita mengkaji risalah-risalah pesan-pesan Islam yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW dan para ulama dan terus menerus hingga kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nasih bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, keluargaku yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sama-sama berkumpul di sini tidak lain alhamdulillah karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita diikat bersama-sama di sini karena kita memiliki keyakinan yang sama, yaitu kita bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Lalu alhamdulillah atas nikmat ihsan kita bersama-sama di sini bersaudara untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW dan menghias diri kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Iman, Islam, dan ihsan inilah yang mengiringi kita dalam kehidupan kita menjadi seorang Muslim yang kafah, yang menyeluruh.
My beloved brother Brian, that I always remind you and everyone else that we are all Muslim because we are together in here, that we testify that there is no God but Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. And second, we are all here together because we follow and we are part of the big ummah or the big family of Muslim family, that we follow the last and the only prophet, the last one, is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we also here get together because we want to beautify ourselves with the akhlaq, with the characters of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tak terasa. Kita melakukan kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar. Kadang-kadang kita melakukan dosa-dosa secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kita tak sadar, begitu banyak dosa-dosa yang menempel sama kita bagaikan debu. Tapi kita merasakan kita tidak melakukan apa-apa. Namun ada orang-orang yang melakukan dosa yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan tidak boleh dilakukan, namun tetap dilakukan, maka menjadi dosa dan kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa itu adalah suatu yang engkau lakukan dan memberikan ketidaknyamanan pada dirimu dan ketidaknyamanan untuk dilihat oleh orang lain. Itulah dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah, para sahabat-sahabatku semuanya. Ketika dahulu menuntut ilmu di Syria, ulama memberikan nasihat kepada kami untuk menjaga diri kami, bahwa manusia itu pada dasarnya satu di antara dua keadaan. Keadaan pertama adalah manusia itu berzikir kepada Allah. Dan lawannya yang kedua adalah ghaflah di hadapan Allah. Kata-kata zikir ini seringkali kita sudah mendengar sebagai orang Muslim yang ada di Indonesia. Namun kata-kata ghaflah belum semuanya mendengar. Atau bagaikan sesuatu yang sangat jarang, tidak lazim. Sesuatu yang asing didengar oleh kita. Zikir seperti halnya yang dinasihatkan kepada kita adalah mengulang-ulang perkataan Allah, nama-nama Allah. Kita bisa mengatakannya subhanallah, subhanallah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Kita membaca Al-Quran, kitab Allah, itu pun zikir mengingat kepada Allah. Kita melihat bulan di malam hari begitu indah di antara gelapnya langit. Lalu kita teringat akan Allah. Itu pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir begitu luas. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah, itu pun zikir kita kepada Allah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ghaflah? Ghaflah itu artinya adalah kelalaian. Ketika kita lalai dari mengingat Allah, kita dalam keadaan ghaflah. Ketika kita tidak berbuat amal-amal soleh, kita dalam keadaan ghaflah. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kita dalam keadaan ghaflah. Bahkan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, manusia itu tertipu oleh dua hal. Yang pertama adalah waktu sehatnya. Yang kedua adalah waktu luangnya. Kedua hal ini acap menipu manusia, sehingga mereka terlena dan tidak bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Dalam keadaan seperti itu, kita pun ghaflah. Bagi sebagian orang, mengatakan ini biasa-biasa aja, fine-fine aja. Kehidupan memang seperti itu. Namun ketika kita ingin melangkah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin semakin dekat dengan Allah, kita berusaha untuk mengurangi perbuatan-perbuatan ghaflah, kelalaian-kelalaian,
baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. My beloved brother Brian, we are as a Muslim, we are in one in two situation. The first one, dhikrullah. It means that remembrance of Allah, that we remember Allah. How we remember Allah? By repeating the name of Allah, like Subhanallah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Or sometimes we do remembrance of Allah by pondering the greatness of the creation that Allah already created, like when we see upon the sky, beautiful months, beautiful moon, and Allah is in there. I mean, we remember there is Allah is in there, in the sky, or everywhere that Allah knows best. And sometimes when we recite the Quran, or we do something righteous, it means that we're remembering Allah. The remembrance of Allah, your heart will find rest. In the opposite of remembrance of Allah is ghaflah. Ghaflah is the state of negligence. You neglect to do righteous things. You neglect to utilize your time that been given by Allah. You neglect to do something useful. And the Prophet Muhammad ﷺ said, the human being, Muslim, is deceived by two conditions. The first one, in the condition of healthiness. And the second one, in the condition of have a spare time. To do something right. So we are deceived that we are not being able to get close to Allah because we neglect to do righteous things. That's what we call ghaflah. Jadi sesiapa yang melakukan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah di pagi, di sore hari, di kapanpun juga, siapa yang berzikir, Allah bi zikrillahi tatma'innal qulub. Sesiapa yang mengingat kepada Allah, maka hatinya akan merasakan ketenangan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita akan memasuki pembahasan tentang putus asa. Pada kehidupan kita sehari-hari, pada beberapa bulan terakhir, khususnya dimulai di awal tahun ini, kita memasuki masa-masa pandemi. Masa-masa yang sebetulnya sangat tidak nyaman bagi kebanyakan daripada kita. Karena kita menghadapi penyakit yang begitu kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Namun penyakit ini cukup merepotkan, meletihkan, melelahkan diri kita. Dampak daripada penyakit ini bukan hanya penyakit secara fisik, namun kita menghadapi hal yang lebih daripada itu semua. Kita harus bersusah payah menahan diri kita untuk di rumah. Sebagian daripada kita mengalami permasalahan dengan masalah keuangannya, masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan bagian kehilangan pekerjaan. Banyak tidak bisa bertemu dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Hasilnya, dari awal-awal bulan, banyak para ustadz diminta untuk memberikan nasihat-nasihat karena menghadapi orang-orang yang stres. Tidak sedikit mereka yang ngamuk, marah, caci maki. Jadi bukan lagi penyakitnya yang dihadapi, tapi mentalitas orang yang kita hadapi. Jika ini tidak dijaga, semakin terus-menerus kita terpuruk, maka kita mengalami keputusasaan. Putus asa adalah hilang daripada harapan. Putus asa adalah berkecil hati melupakan Tuhan. Putus asa itu menjauhkan kita daripada sukses, daripada masa depan, daripada kesempatan, daripada optimisme. My beloved brother Brian, in this time of pandemic, that we are facing a difficulty, uneasiness, we know that there is COVID, a very small little creature. We cannot even see what it is. But yet, we face the impact of it.
How some of us cannot meet their family. Some of us lost their job, have financial crisis. And then more than that, some of us are impatient, restless, uneasy. They're becoming stressed. Many of the Muslim scholars been asked to give a consultation to those. This is the age, the time that we face, the time of despair, the time of living in losing our hope. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa barang yang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan kesempatan bagi kita untuk memohon ampun dan mengganti perbuatan-perbuatan negatif kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Tidak berputus asa. Tidak berputus asa bukan hanya dalam keadaan pandemi atau COVID, tapi di setiap keadaan tidak boleh berputus asa. Allahu Akbar. Maka bersegeralah menuju kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang rahmat dan hal-hal yang penuh kasih sayang daripada Allah, kita mesti mengetahui apa sebenarnya putus asa itu. Putus asa dalam bahasa Inggrisnya despair, losing our hopes. Putus asa ini adalah kehilangan pengharapan kita kepada Allah. Putus asa ini dalam bahasa Al-Qur'annya al-qanud al-ya'su dalam bahasa Arab. Dua bahasa, dua kata, namun memiliki arti yang sama, yaitu putus asa, hilang harapan. Al-qanud al-ya'su. Keduanya artinya putus asa. Lawan daripada al-qanud dan al-ya'su di dalam bahasa Arab adalah raja. Roja itu artinya berharap kepada Allah. Contohnya, ulama menasihatkan ketika kita berdoa kepada Allah SWT, berdoa dengan sikap yang dibarengi dengan sikap roja dan khauf. Jadi ketika kita mengangkat tangan kita berbicara kepada Allah, jangan kosong. Berbicara, memohon kepada Allah dengan roja dan khauf. Roja ini berharap doa kita diterima. Khauf, bersikap hati-hati. Khauf saja tidak bisa, kita tidak bisa hanya penuh dengan takut-takut. Tapi kita harus ada harap. Harap-harap yang berlebihan pun juga nggak bisa. Jadi ibaratnya adalah dua sayap kita terbang ke atas. Nah, lawan kata dari berharap ini adalah al-ya'su dan al-qanut. Kita nggak bisa berputus asa. Nah, Al-Quran banyak berbicara tentang ini. Tapi pada malam hari ini, kita hanya mengambil 1-2 ayat untuk menjelaskan bahwa betapa seremnya situasi kalau kita berputus asa. Yang pertama adalah, wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Lihat surat Yunus 87. Padanan kata putus asa di situ adalah kaum yang kafir. Kaum kafir ini adalah mereka yang menutup kebenaran, yang sombong terhadap kebenaran. Jadi ketika kita ngomong kafir dan hal sebagainya, jangan kita pusing orang kafir ini itu jadi polemik yang dibiasakan orang berpolemik. Tapi dari terminologi istilah keagamaan, kafir ini menutup daripada kebenaran, yang sombong dari kebenaran. Nah, kalau kita berputus asa, secara tidak langsung kalau kita renungkan, kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita sombong dari kebenaran, itu nggak boleh. Lalu yang kedua, dikatakan,
Qala wa may ya'natu mi rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Lebih parah lagi. Tadi kafir, sekarang orang-orang yang tersesat. Ini parah. Kita nggak mau dalam keadaan seperti itu. Karena kita muslim. Semoga kita mukmin, mukhlis, muhsin. Orang-orang tersesat itu luar biasa, nggak benernya. Jika itu dipadankan kembali lagi tadi dengan keputusasaan, maka orang-orang yang berputus asa, kembali lagi, mereka yang tidak melibatkan Allah, mereka yang tidak melihat Allah, mereka yang tidak bersama dengan Allah, mereka yang dalam kehidupannya tidak melihat ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat, ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mereka yang dikatakan orang-orang yang tersesat. Lalu dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, dosa yang besar itu adalah syirik kepada Allah, yaitu mempersekutukan Tuhan, putus asa dari karunia Allah, dan putus harapan daripada rahmat Allah. Yang dua terakhir mirip, putus asa terhadap karunia dan putus asa terhadap harapan. Dan ini diseimbangkan lagi dengan apa? Dengan dosa-dosa yang besar. Jadi sesiapa yang melakukan putus asa, putus harapan, merasa hidup ini sudah buntu, tidak ada jalan keluarnya, tidak mungkin diampuni, saya sudah jatuh, saya sudah rusak, saya tidak bisa mendapatkan jalan keluar, tidak ada yang mungkin membantu saya, tidak ada yang sayang sama saya, tidak ada jalan keluarnya, mendingan saya mati aja, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu jalan-jalan putus asa. Ketika orang mencak-mencak, marah-marah terhadap saudara-saudaranya, sepertinya tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan masalah kecuali marah-marah, mencak-mencak, memaki-maki. Itu orang yang putus asa. Orang-orang yang putus asa dekat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan mereka mencari jalan-jalan yang singkat. Those who are despair, they are not being able to see Allah mercy. Those who are despair in the Quran are equivalent with the state of being unbeliever or being those who are gone astray or being those who commit a big sins. Why? Because someone who is despair, losing hope, it means he doesn't see Allah with him. He doesn't walk together with Allah. He doesn't involve Allah in their daily life. Someone who believes in Allah, do righteous. Someone who believes in Allah will ask for Allah helps. Someone who believes in Allah, he believes in Allah, sees him. It means he doesn't neglect the duty to become optimistic as part of the character of a Muslim. You see, this is the danger of being despair. People despair, people losing hopes of many things. Economic, difficulty, too many sins. But basically, he doesn't see that what he does is Allah in there. Allah will help him. But he doesn't do that. He feels that I'm hopeless. What I see, it's just difficult. I cannot do anything. I'm at the edge, in the corner. I'm just about to die. Forget about this life. Just end myself. This is people who are despair. The Quran doesn't like him. Prophet Muhammad SAW said, one of the three things as to commit big sins. First one is associating Allah with partners. Second, despair with Allah grace. Third, despair with Allah bounty. Almost the same, similar. But those three things are the big sins. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita yang menarik untuk saya bagikan kembali. Beberapa dekade yang lampau, ini cerita benar, cerita asli, nggak saya buat-buat. Ada seorang ibu
yang merasakan kesepian. Kesepian, betul-betul kesepian. Tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada sanak saudara, sahabat yang menemani dia. Dia hidup sendiri. Suatu ketika ada hari besar, di mana keluarga saling mengunjungi. Namun dia tidak menemukan keluarganya, sahabatnya. Apa yang terjadi? Dia panaskan oven yang ada di dapur, sampai derajat yang paling tinggi. Lalu dia buka oven itu, dia masukkan kepalanya. Allahu Akbar. Dia masukkan kepalanya, namun apa yang terjadi? Dia nggak mati ternyata. Cuma kan dia merasakan panas yang luar biasa. Ini bisa terjadi, kenapa hal-hal ironis seperti ini terjadi? Tidak lain karena putus asa. Dia nggak melihat bahwa Allah itu bersama dia. Dia nggak melihat bahwa Allah itu menghibur dia. Dia nggak melihat bahwa dia bisa berdoa kepada Allah. Untuk Allah mudah untuk mengirimkan sahabat. Untuk Allah mudah untuk membuat dia ramai, senang. Tapi dia tidak memiliki keimanan yang seperti itu. Maka dikatakan putus asa itu dekat dengan kekufuran. There was a story, an old lady, decades ago, was feeling emptiness, living by herself, day by day, until at one big day, nobody's visiting her. She has nobody visiting her. And then she went to the kitchen. She opened she heat up the oven. She heat up the oven and she opened it. And she put her head inside. What happened is, she didn't die. She's not died yet. But she got the thing, the feeling, the heat up, the severe illness, everything. What happened is, this is someone who doesn't put Allah in their life. She can talk with Allah. She can ask Allah. She can ask Allah for guidance and everything. But she doesn't do that. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang nggak boleh kita melampaui batas. Seperti hadis yang satu ini kita simak bersama. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat. Manusia yang mencabut selendangnya Allah. Selendangnya, sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-izah atau keperkasaan. Manusia yang meragukan perintah Allah dan manusia yang putus harapan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad Tabrani, Al-Bazzar, Al-Haythami. Rawinya thiqah. Pada hadis ini dikatakan 3 golongan yang tidak diajak bicara sama Allah di hari akhir nanti. Mereka adalah orang-orang yang sombong karena mereka mengambil selendangnya Allah. Selendang itu dalam bahasa Arab dikatakan rida. Ini yang saya pakai ini namanya selendang. Rida. Rida mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak diajak bicara nanti adalah mereka yang sombong. Mereka yang berputus asa. Mereka yang meragukan perintah Allah. Kembali lagi di sini. Maukah kita menghadapi situasi itu di hari akhir nanti? Ketika kita memohon, mendapatkan banyak pertolongan daripada Allah. Maka jangan sekali-kali kita sombong. Dan sombong itu bukan suatu hal yang dibanggakan. Dahulu ketika para malaikat diminta menghormati, tunduk kepada Sayyidina Adam. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Dia menunjukkan kesombongannya. Biang kesalahannya iblis itu, syaitan, adalah sombong. Itulah yang sampai sekarang dia banggakan. Gak boleh. Buat apa kita juga sombong? Sombong itu ria, ujub, takabur, sum'ah. Dekat-dekat semua itu saudara-saudaranya itu. Merasa bangga, merasa bisa ini, bisa itu. Sombong itu tidak melibatkan Tuhan. Kita merasa kita bisa. Padahal yang menggerakkan kita Allah. Allah Maha Sayang. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu
maaf. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa suatu ketika Nabi ada di dalam rumahnya. Lalu datanglah Habah dan Sawa bin Khalid. Keduanya berkata, kami masuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan beliau sedang menyelesaikan suatu perkara. Kemudian kami berdua membantunya. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kamu berdua berputus asa dari rizki selama kepalamu masih bisa bergerak. Karena manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah, tidak mempunyai baju. Kemudian Allah memberikan rizki kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Bukankah ini yang kita hadapi pada saat ini? Ketika banyak orang yang mencak-mencak, yang marah-marah, yang putus asa. Yang merasakan kebuntuan dalam kehidupannya. Yang mengantukkan kepala-kepalanya ke tembok. Yang merasa sedih berkepanjangan. Karena permasalahan ekonomi, kesulitan, pekerjaan. Memang mengatakan begitu mudah, tapi kenyataannya kita sebagai muslim tidak boleh bersikap seperti itu. Seorang muslim itu tidak mengantukkan kepalanya. Tidak marah-marah dalam keadaan sesulit. Nabi mengatakan bahwa ketika kita lahir merah, itu semuanya kita tetap harus terus mempunyai optimisme dalam kehidupan ini. Gak boleh putus asa. Rezeki kita tuh sudah ada. Rezeki kita sudah ada. Dalam bahasan kita beberapa minggu yang lampau pun kita membahas bahwa ketika kita lahir di muka bumi ini, Allah menetapkan kita bukan secara fisik saja kita lahir, namun rezeki kita sudah ditetapkan. Sebetulnya yang kita risaukan bukan itunya. Yang kita risaukan bagaimana kita menghadapi akhirat nanti. Belum dijamin. Amal-amal soleh apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Itu yang harusnya kita risau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My beloved brother Brian, that Prophet Muhammad SAW give us nasiha or advice that don't be despair with the provision from Allah. As long as you can move, as you can, or you are being able to move your head, as if you being born from your mother in the condition like fresh redness of the baby, doesn't have a cloth, but Allah give a cloth, rizq. In this condition, it means that don't you worry about your provision in this life, but you worry about the next life. That's what we are focused. How we handle our daily life, that we can have righteousness, pleasing Allah, and get close to Allah. So you can come back to Allah in the state of goodness. Itulah yang harus kita hadapi, bagaimana kita tidak berputus asa dengan rezeki, karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Namun kegusaran dalam diri kita, ketidaksabaran dalam diri kita, amarah, dan kita melupakan Allah. Sehingga kita memusingkan sesuatu yang Allah sudah menjaminnya. Namun kita tidak memusingkan sesuatu yang kita masih belum jelas di akhirat nanti seperti apa. Amal-amal soleh kita lupakan. Tapi amal-amal yang negatif, dosa-dosa banyak dikerjakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai oleh Allah. Nasihat buat diriku dan buat kita semua. Kita sama-sama ayo mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Karena Allah tidak suka kita putus harapan. Nabi Muhammad SAW tidak suka kita putus harapan. Allahu Akbar. Ada suatu kisah dahulu kala. Ada seorang pemuda yang begitu asyik dalam kehidupannya. Begitu dimanja dengan keasikannya, dengan kenakalannya. Sehingga hari demi hari, begitu banyak kelalaian yang dilakukan, dosa dan dosa. Siang malam, begitu asyik baginya. Namun, keasikan itu tidak membawakan dia terlena. Dia justru sadar
ternyata hidup ini gak bisa begini terus-menerus. Suatu saat akan habis. Berhenti ini semua. Dan kematian makin mencekam. Kematian makin mencekam. Ketika itu dia terpanggil untuk berubah. Ia mulai mendatangi masjidnya Allah. Ketika dia buka masjidnya Allah, dia bertemu dengan para pemuda-pemuda, para pejuang-pejuang, para orang-orang soleh yang berjubah, yang berakhlak mulia, menyambutnya, menemaninya, membimbingnya. Sehingga yang tadinya keasikan dengan kenakalan, keasikan dengan kelalaian, berubah menjadi keasikan dengan beribadah. Orang menasihati, kalau kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita akan bau minyak wangi. Kita bergaul dengan orang yang ada di pom bensin, ya kita akan bau bensin. Kita bergaul dengan pemuda-pemuda yang ada di masjid, ustadz-ustadz, ulama, para orang-orang tua yang soleh. Cepat atau lambat, akhlak itu akan menular. Akhlak yang baik. Pemuda ini langsung mendekati, banyak beribadah, dan menghabiskan akhir pekannya di masjid, mempelajari sunnahnya Rasulullah. Alhamdulillah, karena ada kemauan, ketika ada petunjuk daripada Allah, yang menggerakkan dirinya untuk datang ke masjid, meninggalkan kemaksiatan dan kelalaian, lalu dia ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Sehingga setelah begitu lama, dia sudah berubah. Dia merenung dan tersenyum. Ketika dia lihat, ternyata kawan-kawanku di dalam masjid ini, dulunya juga pendosa-pendosa juga sepertinya. Itu yang di depan ternyata, sebelum night club buka, dia sudah ada di situ. Itu yang di samping situ, itu tuh jawara dia. Tukang ngerjain orang. Tapi sekarang mereka senangnya berdoa di malam hari. Membantu saudara-saudaranya. Sampai dia sadar. Masjid ini luar biasa. Begitu penuh. Ternyata orang-orang yang berdosa dahulunya. Mungkin yang hanya sang imam di depan. Menyadari hal seperti itu, dia bersyukur kepada Allah. Allah memperlihatkan bagi Allah itu mudah untuk menjadikanmu kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simak hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa yang setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku, dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau lihat kasih sayangnya Allah luar biasa. Allah bahkan mengatakan, aku tidak peduli. Engkau punya dosa seperti langit, menjulang tinggi, gak ada habisnya. Dosanya bukan dosa-dosa kecil, dosanya besar-besar. Tapi engkau datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, berubah, mau melangkah. Jangan biarkan dirimu memanjakan dirimu saja. Asik dalam kelalaian, gaflah. Allah kasih kesempatan sama kita. Allah bilang, aku nggak peduli. Allah buka kesempatan sama kita. Kisah tentang seorang ibu yang memasukkan kepalanya ke dalam oven. Itu contoh orang yang berputus asa. Kisah seorang anak muda yang berhenti melakukan kesalahannya
dan tergerak hatinya ke masjid dan disambut oleh para pemuda-pemuda tersebut. Tidak lain Allah yang menyambutnya. Allah yang menyayanginya. Allah yang buka rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan oleh pepatah Arab, Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Seorang manusia ini adalah tempatnya kesalahan-kesalahan dan lupa. Ini bukan hadis. Banyak orang mengatakan ini hadis. Ini bukan hadis, ini pepatah Arab. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Apa ada manusia yang nggak punya salah? Nggak ada. Hanya Rasulullah SAW yang terpelihara. Apakah ada manusia yang nggak lupa? Nggak ada. Semua melakukan. Namun apa yang dikatakan oleh hadis, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam ini adalah orang-orang yang bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. My beloved brother Brian, Allah Subhanahu wa taala loves us. He opened his hand to accept every sins that you already committed. He doesn't care. He said in the hadith, in the prophetic sayings, he doesn't care if your sins as big as a mountain, as tall as the tallest. He doesn't care. He will forgive you as long you don't associate partners toward him. He loves us, but this is the chance for us to get close to him, ask forgiveness. My beloved brother, all human beings commit sins. All human beings forgets. These two are very nature. Nobody doesn't commit sins. Nobody doesn't forget. Everyone forget, everyone commits sins. But the best of those are those who come back to Allah, to ask forgiveness of Allah, are the best of those. Allahu Akbar. Saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita faham bahwa putus asa di sini bukan hanya permasalahan kita menghadapi dosa-dosa kita yang begitu menggelembung tinggi, kelalaian kita, perbuatan-perbuatan kita yang enggak bagus. Tetapi dosa-dosa kita atau putus asa kita dalam menghadapi kehidupan ini dengan tidak dibina, memelihara hubungan kita kepada Tuhan, sehingga kita jatuh, terpuruk, terjerembab, menghadapi diri kita dalam kelalaian, dan kita biarkan itu terjadi sehingga kita terseret-seret. Hidup kita makin susah dan makin susah. Tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah yang dikatakan dosa terhadap putus asa itu. Allahu Akbar. Dalam kehidupan ini, maka dekati Allah, libatkan Allah dalam kehidupanmu, dalam segalanya. Ketahuilah, setelah kita menyadari apa itu putus asa, apa itu despair, kita sekarang masuk kepada rahmatnya Allah. Apa yang dikatakan dengan rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Syekh Dr. Wahbah Suhaili, seorang ulama besar Syria, mufassir yang kitabnya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah mengunjungi Indonesia berkali-kali, dan beliau sudah meninggal. Semoga Allah menempatkan dia pada janahnya. Beliau berkata dalam tafsirnya, yang dikatakan rahmatku meliputi segala sesuatu adalah meliputi langit dan bumi. Meliputi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat.
orang-orang mumin dan non-muslim. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak pernah mencicipi rahmatnya Allah. Semua pernah mencicipi rahmatnya Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah merasakan karunia dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat yang khusus, yang spesial hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kasih sayangnya yang di dunia maupun kasih sayangnya yang di akhirat. Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. My beloved brother Brian, that we are now entering the mercy of Allah, the love and kindness of Allah Subhanahu wa ta'ala. We have to know that His mercy is encompass everything. Allah Subhanahu wa ta'ala says in the Quran that His mercy, His kindness, His compassion is covering everything. It means one of the great mufassir, the one who do exegesis, the one who interpret the Quran says, His mercy, His kindness, His compassion, it cover everything, encompass everything, both heavenly and worldly. And for those who are kind and those who are sinful, and those who are believer and non-believer, and every single creature created by Allah Subhanahu wa ta'ala has been knows and certainly felt and going through knowing the mercy of Allah. Nobody doesn't know. Everybody has tasted the mercy of Allah. But the special mercy, special kindness, compassion, Allah will give to those who are righteous. Those who are believer and righteous, He will give it in His world and in the world next, the hereafter. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mau bercerita suatu cerita yang berdasar pada hadis yang sahih, yaitu pada zaman Bani Israel dahulu ada seorang yang bejat, orang yang beringas, orang yang bengis, orang yang jahat. Seseorang yang telah membunuh 99 manusia. Cerita benar dalam zaman Bani Israel. Lalu orang ini tergerak, merasakan bersalah. Maka dia cari orang yang paling alim pada saat itu. Ahli ibadah. Dia ketemu seorang ustadz yang ahli ibadah. Dia bertanya, saya telah memenggal 99 orang. Artinya kejahatan yang luar biasa. Adakah kesempatan untuk saya diampuni dosa? Ustaz itu bilang, ya ada buat ente lagi. Udah habis, hidup lo udah habis. Nggak ada maaf-maaf lagi. Kau tidak diampuni. Habis hidupmu. Mendengar cerita itu, dia tebas itu langsung. Dari 99 nambah 1 jadi 100. Setelah itu, begitu lama kehidupan berjalan, dia menyadari, saya pengen bertobat. Saya pengen memperbaiki hidup saya. Lalu dicari lagi, siapa orang paling alim di negeri ini? Siapa orang yang paling soleh, alim? Saya minta nasihat. Ketemu dia dengan seorang yang dikatakan yang alim. Seorang yang ustadznya lah. Ustadz, saya telah menebas 100 orang. Saya menyesal. Saya pengen memperbaiki hidup saya. Adakah kesempatan untuk saya? Lalu Ustadz itu mengatakan, dari mana engkau datang? Dari desa ini. Loh, lihat, kamu gak bisa kehidupan kamu seperti ini. Engkau bisa diampuni. Tapi kau harus tinggalkan desamu. Karena di situ banyak orang-orang yang gak bagus. Yang memberi dampak, menularkan kehidupan yang gak bagus untuk dirimu. Kamu harus pergi, hijrah ke desa lain. Ada suatu desa di sana, di mana dalam satu kampung, semua orang beribadah kepada Allah. Orang-orang ikhlas. Pergilah ke sana. Perbaikilah hidupmu. Akhirnya dia putuskan, dia hijrah. Dia bertobat. Saya akan pergi ke desa itu. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan dia menuju desa itu, ajal menjemputnya, dia meninggal. Lalu malaikat turun
Malaikat azab, malaikat rahmah. Malaikat rahmah ngecek. Orang ini kesempatan masuk surga nih. Malaikat azab bilang, apaan? Amal soleh apa yang sudah dia lakukan? Orang itu kan ngebunuh orang kok. Akhirnya dua malaikat ini bertengkar. Turun malaikat satu lagi. Tengahnya. Akhirnya jalan tengahnya. Yang terjadi, dia ukur jarak antara dia dengan desa dia yang lama. Yang berbuat ketidakbaikan. Satu jarak antara dia dari situ dengan desa yang satunya lagi, di mana dia akan beribadah, berhijrah di sana. Ternyata subhanallah, jarak dia menuju desa yang satu lagi, yang baru tempat dia hijrah, itu lebih jauh. Namun selisihnya sedikit sekali, yaitu sejengkal, selangkah. Tapi disitulah rahmat Allah. Tapi belum menemukan kesuksesannya. Dia terus mengaji, dia terus berupaya, dan dia mengalami kegagalan atau keletihan, capek. Tapi dia tidak capek untuk mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, dan menyandarkan dirinya di hadapan Allah, bahwa dia memohon terus untuk diberikan sukses. Maka orang yang seperti itu masih dikatakan orang yang bertakwa. Justru lawannya adalah orang-orang merasakan sukses, hebat. Saya memiliki ini, mungkin karena kesanggupan saya, keberanian saya, dan itu, tapi bukan Allah. Tidak ada harganya apa yang dia lakukan itu. Itu bukan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah ibarat yang dikatakan oleh Syekh Madbuti. Karena orang-orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah karunia daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa itu artinya memelihara diri kita dengan Allah. Nasihat ini untuk kita semua, untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya rombongan kita ini, karavan kita ini bukan rombongan berputus asa. Semua boleh ikut, tidak ada yang melarang. Yang melarang hanya setan. Masjid Allah tidak pernah tutup. Siapapun Anda, silakan masuk. Islam agama yang penuh harapan. Bukan putus asa. Jangan sekalipun putus asa karena rahmatnya Allah. Semoga Allah mengampuni dosaku dan dosa kalian semuanya. Saya berterima kasih atas waktu yang diberikan sehingga kalian bersabar mendengarkan ocehan saya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar, mudah-mudahan mereka mendapatkan manfaat daripada apa yang kita kaji di malam hari ini. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka dekatilah Allah. Mohon ampun sama Allah. Jangan sombong. Jangan lalai. Semoga kita semua bisa memperbaiki diri kita. Mengambil kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita banyak rezeki, banyak rahmat, banyak kesempatan untuk bertobat, banyak kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik. My beloved brother, we are at the end of our dars or lessons tonight. That I invite you to come to get close to Allah. His house is always open. His hand is always open. We need to come back to Allah and ask Him for forgiveness. Ask Him for His bounty, His mercy, compassion, and ask Him that we can get His bounty to come back at many times to Allah Subhanahu wa ta'ala. I hope this will be sufficient, beneficial for you and whoever listened to these dars lessons, and you can convey to others who are not here. And we end with our prayer to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana inanna sami'na munadi yunadi lil imani ana aminu bi rabbikum fi amana rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffanna ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman, ya Tuhan kami. Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang banyak berbakti. Allahumma inni zallamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak menzalimi diri kami sendiri dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berilah ampunan kepada kami dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li ya Allah. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada janjiku pada semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Kuakui segala nikmat-Mu atasku dan aku akui segala dosaku yang kuperbuat. Maka ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina sahah wal afiyah wa shifaa min kulli da'. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma atina sahah wal afiyah wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waftah alaina abwaab rahmatik ya Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Rabbi fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imaman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya atas waktu dan kesabaran mendengarkan saya. Semoga Allah memberikan banyak rezeki, banyak kasih sayang, dan ampunan bagi kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi di majelis-majelis yang akan datang. Bisa bersama dengan keluarga kita, dengan kawan, dengan semua. Saya berterima kasih khususnya bagi saudaraku Rizalman Ical dari Kalam Kolbu, kawan-kawan dari SMA 70, begitu pula dari keluarga besar Ahmad, dan begitu juga dari keluarga besar Derajat, dan sama juga dengan kawan-kawan daripada Zawiyah Al-Mahabah, dan semua saudara-saudara, teman-temannya Fegi, semuanya, dan siapapun yang datang ke majelis ini, semoga Allah memberikan banyak rezeki, banyak kasih sayang, diampuni dosa-dosanya, dan terus diberi kesempatan kita untuk menuntut ilmu bersama-sama, mendekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.